Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, yang kemarin sebagaimana kita lihat bersama bahwa Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu gara-gara dianggap mencuri start kampanye. Pada waktu Pak Anies berkunjung ke Aceh, karena kemarin Pak Anies ini melakukan silaturahmi dengan warga masyarakat Aceh dan khususnya dengan relawan serta pendukung Pak Anies Baswedan yang ada di Aceh. Nah, kehadiran Pak Anies Baswedan itu dianggap oleh beberapa orang, teman-teman, itu dianggap mencuri start kampanye. Akhirnya Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu. Tapi ternyata, teman-teman, laporan itu ditolak Bawaslu karena tidak memenuhi unsur kalau Pak Anies itu melanggar terkait pemilu. Jadi tidak ada yang dilanggar satupun oleh Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies belum terdaftar menjadi calon presiden yang ada di KPU. Karena seorang itu melanggar kalau dia itu sudah terdaftar menjadi peserta pemilu atau menjadi calon presiden di pemilu 2024. Padahal Pak Anies belum mendaftar atau belum terdaftar di KPU. Nah, akhirnya pihak Bawaslu itu menolak laporan itu, tetapi pihak Bawaslu menyampaikan bahwa ada kesan seolah-olah Pak Anies ini melakukan curi start kampanye. Inilah yang akhirnya direspon oleh para pendukung Pak Anies, tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bawaslu. Dan kali ini, teman-teman, ada pandangan dari Partai Demokrat yang mengkritisi terkait pernyataan Bawaslu. Kalau Pak Anies itu dianggap atau ada kesan melanggar terkait pemilu, terkait kampanye, bagaimana dengan calon-calon lain yang pasang baliho di mana-mana, apalagi dia masih menjadi pejabat publik. Kenapa kok tidak direspon oleh Bawaslu? Sementara kalau Pak Anies Baswedan, responnya luar biasa, dilaporkan. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, di beberapa tempat juga ada mereka-mereka pejabat publik yang pasang-pasang baliho. Nah, bagaimana dengan mereka yang pasang-pasang baliho? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita, kita ambil berita dari Republika. Bawaslu sebut Anies tak etis, Demokrat mengatakan tegur pejabat yang pasang baliho ingin nyapres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri. Terlebih, mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024. Silakan saja Bawaslu menegur pihak-pihak yang dirasa melakukan kampanye di luar waktunya, yang melanggar aturan pemilu, apalagi jika ada para pejabat negara yang katanya mau nyapres atau mau jadi cawapres. Muka menteri atau kepala daerahnya di mana-mana, kata Herzaki kepada wartawan Ahad 18 Desember 2022. Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya sangat mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Menurutnya seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di pemilu 2024. Sehingga ia berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan pemilu. Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya di mana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD ada dipakai buat bantu kampanye tersebut. Kan sudah tidak etis dan tidak patut itu. Rakyat lagi susah, negara mengakunya lagi susah, tahu-tahu ada dana APBN atau APBD dipakai buat kampanye terselubung, sindirnya. Termasuk, kata dia, jika ada pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan dengan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres ke sana kemari. Pastinya ini jauh lebih tidak pantas dan lebih tidak etis daripada
seorang tokoh nasional keliling Indonesia yang menemui rakyat tanpa pakai uang negara, terang Herzaki. Karena itu ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja. Herzaki menegaskan, banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di pemilu 2024, namun juga melanggar etika yang disebut Bawaslu. Ia berharap para bakal kandidat lain yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung, sebab Bawaslu menilai publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Karena itu Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024 termasuk Anies untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apapun yang tujuannya mensosialisasikan dirinya. Nah itu teman-teman tanggapan yang cukup smart dari politisi Partai Demokrat yang menilai kalau Pak Anies ini ditegur atau dikatakan terkesan melakukan kampanye terselubung atau mencuri start kampanye. Bagaimana dengan pejabat publik yang gambarnya ada di mana-mana? Apa maksudnya gambar dipasang itu? Semua kan sudah tahu. Ada Ganjar Pranowo yang saat ini menjadi gubernur Jawa Tengah. Itu gambarnya di mana-mana. Calon presiden Ganjar Pranowo itu sudah ada di mana-mana dan semua orang sudah tahu. Bagaimana dengan itu? Kenapa kok yang dikritisi hanya Pak Anies Baswedan, yang dipojokkan Anies Baswedan? Padahal kemarin pada waktu di GBK itu juga ada pidato yang disampaikan pejabat publik bahwa terkait calon pemimpin masa depan itu yang rambutnya putih. Maka asosiasi publik itu tertuju pada Ganjar Pranowo. Dan ini kalau kita melihat teman-teman semacam ada endorse untuk calon presiden tertentu. Siapa yang rambutnya putih kalau bukan Ganjar Pranowo? Nah, apakah yang digunakan ini menggunakan dana APBN, dana negara, atau memang urunan dari relawannya tersebut? Nah, ini juga dipertanyakan oleh publik. Artinya apa? Bahwa pihak Bawaslu itu harus adil menilai terkait calon presiden yang akan maju di 2024. Jangan hanya Anies saja yang disikapi, yang dikritisi, yang dihalang-halangi, tetapi bagaimana dengan calon presiden lain? Bahkan ada semacam endorse untuk calon tertentu. Nah, ini harusnya pihak Bawaslu harus tanggap. Jangan hanya menindak Anies, tetapi bagaimana dengan yang lain? Yang dikatakan Anies terkesan itu mencuri start kampanye. Padahal sejatinya kemarin sudah disampaikan oleh pihak Bawaslu bahwa Pak Anies tidak melanggar terkait pemilu. Maka ini kan clear sebenarnya. Kenapa harus ditambahi dengan ada kesan Pak Anies itu melakukan atau mencuri start kampanye? Inilah yang akhirnya banyak publik yang tidak terima dengan yang disampaikan oleh Bawaslu. Karena itu apa yang disampaikan oleh Herzaki Mahendra Putra, politisi dari Demokrat, benar bahwa kalau ingin adil tegakkan semuanya. Karena ada pejabat publik yang juga pasang baliho di mana-mana. Apakah menggunakan dana sendiri atau dana yang lain? Nah, ini kan perlu diaudit juga. Kalau kita itu mau fair terkait penegakan hukum atau penegakan terkait aturan pemilu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.